Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Rahmanullah dengan NIM 4304020000102. Saya dari kelas 2D Prodi Psikologi Islam YIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan proses pertumbuhan. 1. Ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air itu kami jadi gumbal darah itu kami jadikan segumbal daging, dan segumbal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Mengenai proses penciptaan manusia dalam QS Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Tantawi Juhari dan Katabiyah Al-Jawari fi Tafsir Al-Quran Al-Karim bahwa manusia diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia memakan buah-buahan, biji-bijian, dan daging-daging. Dari itulah menjadi darah, dan diantaranya menjadi air mani yang kemudian melahirkan keturunan manusia. Tafsir ayat QS Fatir ayat 11. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang pun perempuan dan mengandung, dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umur melainkan sudah ditakdirkan dalam kitab. Menurut Ibnu Katsir, dan Allah dialah yang bersikap ria, pamer, berkaryanya tidak dapat berlanjut kecuali hanya di mata orang yang bodoh. Adapun bagi orang-orang yang mukmin yang mempunyai firasat yang tajam, maka hal tersebut tidak dapat menipu diri mereka, bahkan mempengaruhi langsung diketahui oleh mereka dari dekat. Terlebih lagi Tuhan yang Maha mengetahui semua yang gaib, tidak sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Firman Allah SWT, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Fatir 11. Dia mengulangi menciptakan kakek moyang kalian, Adam, dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang, yakni jenis laki-laki dan jenis perempuan, sebagai belaksihan dan rahmatnya buat kalian. Karena itu Allah menjadikan bagian kalian pasang-pasangan jenis kalian sendiri, agar kalian tenang bersamanya. Firman Allah SWT, dan tidak ada seseorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya yakni dia mengetahui hal-hal itu. Tiada sesuatu pun dari hal itu yang tersembunyi baginya. Dan bahkan bagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan tidak sehelai pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Tafsir ayat QS As-Sajdah ayat 7. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu al-Aslam sehubung dengan makna firman-Nya terkait dengan QS As-Sajdah ayat 7. Ayat dan terjemahan. Alladzi yasanahullahu islaku wa bada khalqa isnamin dahin, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Munasabah QS As-Sajdah ayat 7 adalah QS As-Sajdah ayat 6 yang berbunyi, yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang memperkasa, maha penyayang. Tafsir ayat, yang demikian yakni yang maha pencipta dan maha penguasa dan yang maha mengatur ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu apa yang gaib dan makhluknya, ada apa yang nyata bagi makhluknya, yang maha perkasa, maha kuat, dan di dalam kerjaannya
lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Kesimpulan, dipercaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari sebuah saripati tanah yang melalui beberapa tahap yang kemudian menjadi makhluk lain, yaitu manusia, atau lebih jelasnya Allah menjadikan keturunan Adam dari nutfah, yakni air mani yang disimpan pada tempat yang kokoh, yakni kandungan pada rahim, dan situlah tempat menetapnya air mani sampai waktu kelahiran pada derajat panas yang stabil sehingga mampu bertahan dan menetap. Allah kemudian membentuk air mani itu sepotong darah yang beku dan dijadikan darah beku itu menjadi sepotong daging kecil seukuran apa yang dia bisa digoyangkan. Sepotong daging itu Allah jadikan tulang-tulang, dan keistimewaan diantaranya adalah unsur-unsur yang masuk pada materi tulang yang dijadikan tulang-tulang, dan adanya unsur daging dijadikan daging unsur kelahiran yang sempurna seluruhnya di mana bahaya berasal dari darah. Allah SWT menceritakan bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaiknya. Kedua, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, hai manusia, jika kamu adalah keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadian yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu yang diwafatkan ada pula diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atas, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Menurut Hamka dan Tafsir Al-Azhar, menafsirkan dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase penciptaan manusia tersebut. Namun sebelum menjelaskan fase-fase dalam penciptaan manusia, Hamka memulai tafsir dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui semua manusia. Al-Alaq ayat 1-2. Iqra bismi rabbikal khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Penciptakan. Khalaq insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Imam Muslim dan Imam Bukhari. Di dalam ayat Al-Alaq 1-2 termuat segala puji dan sejunjungnya hanya bagi Allah, dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dan dari segumpal darah. Musahabah surat Al-Mu'minun ayat 6-7, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seseorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada fase dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu yang diwafatkan sebelum itu, kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, supaya kamu memahaminya. Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti. Dari kitab tafsir Jalain, dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah. Lihat, kemudian dari air mani, sesudah itu dari segumpal darah, yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tahfilan, sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak, kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurna kekuatan kalian, yaitu diantara umur 30 sampai dengan 40 tahun, kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Kesimpulan,
proses menjadikan manusia dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti yang nyata adanya kebenaran dan datangnya hari kiamat, sehingga manusia dan dalam bertindak tidak akan sewenang-wenang agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Semuanya dilakukan atau diperbuat oleh manusia dalam alam dunia ini akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat kelak. Manusia sebagai khalifah di bumi ini juga harus bertanggung jawab tugas-tugasnya yang disembahnya. Semua pertanggungjawaban itu kelak akan ditagih oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka sebagai seorang muslim kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Kesimpulan 2. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia, semuanya telah tertulis dan dijelaskan dalam dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah menciptakan manusia dari tanah, bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan dari tanah, sebab tetes mani yang merupakan asal kejadian manusia itu berasal dari makanan manusia dari tanah, dan selalu meningkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT bahwa tidak ada satupun kesyukuran bagi Allah SWT. Allah mampu menciptakan manusia, menghidupkan suatu dari benda yang mati, dan mampu mematikan manusia, menjadikan sesuatu yang hidup menjadi mati, serta mampu pula membangkitkan manusia setelah kematian, menghidupkan